Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal Libra Saura dengan NIM 12580303195 kelas 1A jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mewawancarai terkait isu sosial yang saya ambil, yaitu dampak kemacetan Bundaran Cibiru terhadap aktivitas dan mobilitas warga. Di sini saya bersama informasi pertama sebagai pengguna jalan. Silakan untuk memperkenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Jejen Siti. Saya semester 1. Dari pertanyaan pertama, apa aktivitas kakak yang paling terganggu akibat kemacetan di kawasan Cibiru? Aktivitas paling terganggu sih yang paling pasti ketika di kampus itu lumayan tentang juga ketika pulang apalagi misalnya musim hujan itu lumayan ribut. Lalu menurut kakak, siapa saja pengguna jalan yang paling merasakan dampak kemacetan di Bundaran Cibiru? Yang paling terdampak pastinya mahasiswa, kemudian para pekerja ataupun juga baik angkot ataupun kendaraan umum. Lalu di titik mana kemacetan di kawasan Bundaran Cibiru ini paling sering kakak alami? Paling sering saya alami itu ketika di bundaran. Itu sangat-sangat macet. Kapan kemacetan di Cibiru ini biasanya terjadi paling parah? Paling parah ketika pulang kerja ataupun pulang kampus pulang kuliah itu macet. Mungkin karena berbagai juga. Mengapa kemacetan ini itu sangat mempengaruhi aktivitas dan mobilitas kakak sehari-hari? Seperti yang saya bilang tadi, kalau itu memperlambat, sangat-sangat memperlambat ketika ingin melakukan aktivitas. Bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu bagaimana cara kakak menyesuaikan aktivitas saat menghadapi kemacetan tersebut? Yang pastinya ketika ingin pergi atau berangkat kampus itu paling jangan lebih awal. Kalau misalkan untuk pulang kampus sih ya gimana pergi aja, jadi paling harus sabar gitu. Karena kalau buru juga takut. Oke, baik, cukup. Terima kasih buat kakak Adel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bapak, nama saya Sawal Libra Saura. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak seputar kemacetan di Bundaran Cibiru ini. Oh ya, silakan. Ya. Baik, Bapak, pertanyaan yang pertama, apa yang biasanya Bapak lihat saat terjadi kemacetan di Bundaran Cibiru ini? Ya, kemacetan ya penumpukan arus ya intinya. Jadi kadang timbul panjang antrian itu menghambat mungkin aktivitas yang mau bekerja, yang mau sekolah atau aktivitas yang lainnya. Iya. Ya, oke, baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang paling terdampak oleh kemacetan tersebut menurut Bapak? Yang terdampak ya banyak sih masyarakat ya, terutama anak-anak yang mau sekolah, mungkin para pekerja yang mau aktivitas, mau ke pabrik atau ke kantornya, kan otomatis agak terganggu, harus makan waktu gitu. Oh, ya, baik, Bapak. Lalu di mana bagian di wilayah Bundaran Cibiru ini yang paling sering mengalami kemacetan? Ya yang di ini paling di ya sekitar bundaran, terus daerah dekat SD sampai Cinunuk. Tapi kadang sampai UIN juga itu kalau ada acara juga. UIN kadang di Pertamina itu pas dari Budiman mau ke sini juga agak macet itu kadang-kadang. Baik, Bapak. Lalu kapan biasanya kemacetan paling parah terjadi di Bundaran Cibiru ini? Kemacetan kalau parah tuh kalau pas ada acara model wisuda itu tadi UIN. Terus kadang kalau ya ada banjir dikit atau ada kendala yang lain
mungkin ada kecelakaan lalin, apalagi itu yang agak parah itu kadang. Ya. Lalu mengapa kemacetan di Cibiru sering terjadi menurut Bapak sebagai orang yang sering menyaksikan kemacetan di sini? Gimana tadi malam bilang? Mengapa kemacetan di Cibiru sering terjadi menurut Bapak? Ya karena mungkin volume kendaraan kan otomatis tiap tahun tiap ini kan nambah. Mungkin terus sarana prasarana ya belum ada penambahan, masih itu aja mungkin. Syukur-syukur nanti kalau ada pembangunan jadi memperlancar ini arus lalu lintas. Lalu menurut Bapak bagaimana solusi agar kemacetan di Bundaran Cibiru ini teratasi? Ya gimana ya, kalau bisa itu dibikin rencana dulu katanya underpass apa-apa Oh iya, itu. underpass. Nah mudah-mudahan cepat terrealisir sehingga kemacetan yang selama ini di Cibiru bisa teratasi ya. Oke, baik Bapak, sudah cukup wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Udah. Ya Bapak, terima kasih. Ya. Izin itu waktunya Bapak sebentar buat wawancara sekitar kemacetan di Bundaran Cibiru ini. Ya, pertanyaan yang pertama, apa kendala yang Bapak hadapi saat berdagang ketika lalu lintas di Bundaran Cibiru ini sedang macet? Ya kalau dagangnya ya biasa aja ya, tapi kalau macet ya emang agak kurang gitu. Nah, jadi apalagi hari Senin mah itu dari pagi jam 7 lah, kadang-kadang sampai jam 8 macet itu ke satu ya, jadi kurang ini juga gitu karena yang langan-langannya nggak ada Oh iya. jadi kurang. Terus kalau hari Sabtu begitu juga macet. Sabtu juga macet. Sabtu menjelang malam minggu. Iya. Lalu yang kedua, siapa pihak yang menurut Bapak paling berperan dalam membantu mengurangi dampak kemacetan bagi pedagang di sini? Oh, tapi kan menurut saya mah ya asal lancar aja lalu lintas itu udah baik. Ya, kalau mengatur lalu lintas kan bukan masyarakat, ya, harus dari Polisi gitu ya. itu yang mengurus lalu lintas. Kalau masyarakat mah bisa. Iya. Lalu yang ketiga, di mana lokasi sekitar Bundaran Cibiru ini yang kemacetannya paling mengganggu aktivitas berdagang Bapak? Kalau di sekitar ini aja, sekitar ini. Oh, Nah sekitar kalau sini. dari sananya sampai ini apa Cibiru, itu udah macet, yang lewat sekolah itu macet. Ya. Lalu kapan biasanya kemacetan mulai berdampak pada jumlah pembeli Bapak yang datang? Kadang pagi ya sekitar jam 7 itu banyak yang sarapan ya agak mengurangi. Makanya kalau sekarang tapi nggak tentu juga gitu ya. Kadang-kadang macet ya biasa lancar. Ya. Lalu mengapa Bapak tetap memilih berjualan di lokasi ini meskipun sering terjadi kemacetan? Menurut Bapak ke satu ya emang Bapak dari sini dari tahun 90 ya emang profesi Bapak jualan seperti ini. Yang satu, yang keduanya udah tua, apalagi kalau kerja nggak mungkin. Ya terpaksa dilaksanakan aja Sini. baik buruknya dihadapi gitu. Ya, baik Bapak. Lalu bagaimana pengaruh kemacetan terhadap kemacetan dan kelancaran Bapak saat melayani pembeli? Pengaruhnya ya nggak begitu pengaruh gitu ya, cuma yang penting mah itu aja ya, lancar, karena satu lancar, keduanya ya langganan teh pada datang. Ya, jadi Kalau macet tuh males kayaknya gitu. Ya. Itu aja Ya, baik. Bapak. Baik Bapak, sudah cukup wawancaranya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya. Terima kasih Bapak atas Ya, sama. waktunya. Ya.